Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah dari macam-macam penyakit ya, terutama penyakit yang sekarang lagi wabah tuh, virus corona. Ya Allah, jauhkanlah dari kami, keluarga Biang Lala ini, siswa-siswanya semuanya jauhkan dari corona ini. Ya Allah, keluarga kami jauhkan dari virus ini. Ya Allah, terutama Indonesia ini jauhkan, dan umumnya ya seluruh dunia dijauhkan, diangkat lagi virusnya ya. Kita berdoa terus ya. Anak-anakku sekalian, bagaimana salatnya? Kalau doa sholat dulu biar dikabulkan ya. Sholatnya gimana yang 5 waktu? Awas ketinggalan. Kalau sholat 5 waktu ketinggalan, nilai daripada ini 0. Tapi kalau kalian rajin sholat 5 waktu, Bapak akan kasih nilai yang terbaik buat kalian. Begitu juga baca Al-Qur'annya. Al-Qur'annya dibaca. Nah, sampai lancar. Yang masih terbata-bata ke Iqra lagi aja, nanti di Iqra dibenahi sampai bisa hurufnya tahu, kemudian panjang-panjangnya baru ke Al-Qur'an ya. Baca terus Al-Qur'annya, mumpung luang waktunya ya. Lumayan, 1 huruf mendapat 10 kebaikan. Terus aja selagi ada di rumah cari kebaikan dengan membaca Al-Qur'an ya. Oke, kalian sudah di kelas 6, berarti materinya lumayan lumayan mudah. Insya Allah mudah. Yes ya. Oke. Sekarang Pak Denny akan menjelaskan tentang surah Al-Kafirun. Nih, surah Al-Kafirun ini surah yang ke-109. Jadi surah yang ke-109 itu surah Al-Kafirun. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Nah, kemudian ada berapa ayatnya? Ada 6 ayat. Diturunkannya di mana? Di Mekah. Disebut Makkiyah. Yuk, coba kita baca dulu surah Al-Kafirun sama-sama ya. Kalian di rumah, Bapak di sini. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Oke. Jadi surah Al-Kafirun adalah artinya orang-orang kafir. Ayatnya 6 ayat, diturunkan di Mekah, disebut Makkiyah. Nah, jadi diturunkannya di Mekah disebut Makkiyah, kalau diturunkan di Madinah disebut Madaniyah ya. Kebetulan surat Al-Kafirun diturunkannya di Mekah disebut Makkiyah. Kalau surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, surat An-Nasr itu diturunkannya di Madinah, makanya disebut Madaniyah. Nah, kalau Al-Kafirun di Mekah disebut Makkiyah. Oke. Selanjutnya, kandungan surah Al-Kafirun. Nah, apa kandungan surah Al-Kafirun? Nih kandungannya. Kandungan boleh isi, boleh makna lah, pokoknya mah
isi makna kandungan yang ada di surah Al-Kafirun, boleh ya. Apa sih maknanya? Ya ini. Apa sih isinya? Ya ini. Apa sih kandungannya? Ya ini. Nah, sama aja ya. Kandungan surah Al-Kafirun. Semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy di masa itu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, ketika dakwahnya Nabi Muhammad SAW, orang kafir Quraisy memarahi Nabi Muhammad. Aduh, agama apa itu? Gitu terhadap Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad dilemparin sama batu. Aduh, sampai berdarah ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad barulah turun surah Al-Kafirun ini. Nah, kemudian kata Nabi Muhammad, tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir. Orang-orang kafir dipersilakan beribadah sesuai tata cara sendiri, dan kaum muslimin demikian. Kata Rasulullah, silakan aja kalau kau mau beribadah sesuai dengan tata cara kalian, silakan. Kata Nabi Muhammad, tapi kami pun mempunyai cara ibadah yang menurut kami atau menurut Allah ini adalah yang terbaik, yaitu agama Islam. Ya, agama Islam pada saat itu kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu perjuangannya luar biasa. Nah, makanya orang-orang kafir itu dia menginginkan, ya Muhammad, udah aja kau ngikut terhadap agamaku, nanti kau akan diberikan, diberikan harta, mau apa saja kau minta aku akan berikan. Nah, tapi kata Nabi Muhammad, Allah lah yang lebih berkuasa terhadap ini. Kalau aku minta kepada Allah apapun, pasti Allah akan memberikan lebih daripada kalian. Gitu kata Nabi Muhammad, luar biasa ya. Jadi Nabi Muhammad minta kepada kaum Quraisy, lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, terserah mau ngikutin agamamu, beribadahnya silahkan. Nah, kata Rasul, kami mempunyai tata cara sendiri, yaitu agama Islam. Begitu juga pada saat ini, kalian toleransi terhadap agama lain. Jadi jangan kalian marah kalau orang lain itu beribadah seumpama ke gereja atau ke pura ya, atau ke mana lah gitu ya, ke kelenteng gitu. Biarin saja, biarin. Lakum dinukum waliyadin, silakan agama kalian, silakan ikutin agama kalian. Agamaku agama Islam ya berangkat ke masjid, sholat gitu ya, atau sholat di rumah yang perempuan. Nah itu, jadi agama kalian silakan, agamaku ya, tapi jangan saling gontok-gontokan, jangan saling orang lain berangkat ke gereja baru kalian lempar sama batu, itu nggak boleh, tidak boleh. Allah tidak suka seperti itu ya. Agama Islam adalah salam, assalam, keselamatan. Jadi memberi keselamatan terhadap orang lain, keselamatan terhadap diri sendiri ya. Jangan keselamatan diri sendiri, orang lain tidak diselamatkan, jangan seperti itu. Agama Islam adalah agama keselamatan, jadi keselamatan ya. As-salama yuslimu islaman, keselamatan ya. Jadi intinya adalah untuk toleransi terhadap agama-agama yang lain ya. Kalau ada agama lain mau beribadah, silahkan. Kalau kalian pun beribadah, kita beribadah, umat Islam beribadah ke masjid, ya orang lain jangan mengganggu ya. Gitu intinya. Itu adalah surah Al-Kafirun. Oke, bisa dipahami? Ya, pokoknya surah Al-Kafirun itu menerangkan tentang toleransi antar beragama. Jadi kalau silakan mau orang lain beragama, silakan mau ibadah silakan. Begitu juga kami sebagai umat Islam ya jangan diganggu. Nah gitu ya, lakum dinukum waliyadin. Itu jadi intinya semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy di masa itu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW itu terabaikannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir, dan orang-orang kafir dipersilakan beribadah sesuai tata cara sendiri, dan kaum muslimin pun demikian. Jadi ya, ini usahanya orang-orang kafir ini, ingin supaya Nabi Muhammad mengikuti agamanya, sampai usahanya akhirnya kan surat Al-Kafirun diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Nah, luar biasa ya. Itu jadi surat Al-Kafirun ini ya. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di pelajaran berikutnya
Yang jelas kalian tuliskan ini kandungannya, maknanya, dan surah Al-Kafirun. Ini kalau artinya boleh kalian dibuka di buku terjemahan, kemudian dibaca dulu. Nah, kemudian dicocokkan Al-Kafirun apa artinya orang-orang kafir, ayatnya benar ada 6 enggak? Terus di Mekah bukan, disebut apa Makkiyah ya, seperti itu. Itu aja daripada ini. Mudah-mudahan kalian mengerti, dan kita akan tepuk surat Al-Kafirun dulu. Tepuk surah Al-Kafirun. Al-Kafirun, orang-orang kafir. Ayatnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Disebut Makkiyah. Itu aja. Silakan tepuk sendiri di rumah. Dah, Bapak akan menghilang. Susah menghilangnya ya. Udah aja, dadah aja ya. Dadah, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.